Kamu masih inget nggak video aku sebelumnya yang bahas hobi-hobi yang bisa ningkatin IQ? Kalau belum, tonton dulu di link di atas ya, karena video itu gila. Ada hobi yang bisa ningkatin IQ sampai hampir 10%. Nah, di video itu aku udah bahas 8 hobi teratas yang paling powerful. Tapi ternyata masih ada 7 hobi lagi dari studi yang sama. Oh my god. Sekarang aku perlu kasih tahu kamu, hobi-hobi di part 2 ini peningkatannya maksimal sekitar 5%. Memang nggak sebesar yang kemarin, tapi dengerin dulu sebelum kamu skip. Karena 5% peningkatan IQ itu bukan angka kecil. Dan yang lebih penting, siapa tahu justru hobi-hobi ini yang lebih cocok buat kamu. Yang lebih fun, lebih mudah dimulai, dan lebih sustainable jangka panjang. Tapi ingat ya, IQ bukan satu-satunya pendukung kesuksesan kamu. Masih ada EQ dan yang lainnya. Kalau kamu mau belajar cara ningkatin EQ, link videonya ada di atas ya. Yuk kita bahas satu persatu. Oh, dan sebelum lupa, subscribe dan nyalakan lonceng biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Gratis, nggak bakal bikin kamu rugi. Hobi 1, menjahit. Oke, aku tahu. Begitu dengar menjahit, sebagian dari kamu langsung bayangin nenek-nenek di depan mesin jahit tua. Tapi dengerin dulu. Mayo Clinic, salah satu rumah sakit riset paling bergengsi di dunia, menemukan bahwa orang yang rutin menjahit dan quilting 45% lebih kecil, kemungkinannya mengalami penurunan kognitif dibanding yang tidak. Dan Natalie McKenzie, seorang terapis rehabilitasi kognitif dengan pengalaman hampir 20 tahun, bilang menjahit mengaktifkan visual processing network, salah satu jaringan neural paling kompleks yang ada di otak manusia. Jadi, kalau kamu punya nenek yang rajin menjahit dan otaknya masih tajam di usia tua, sekarang kamu tahu kenapa. Hobi 2, main board game baru. Nah, ini yang seru. University of Edinburgh meneliti lebih dari 1.000 orang berusia 70 tahun. Hasilnya, orang rutin main board game punya skor lebih tinggi dalam tes memori, pemecahan masalah, dan kemampuan berpikir umum. Bahkan riset dari Prancis selama 20 tahun menunjukkan pemain board game punya risiko demensia 15% lebih rendah. 20 tahun bro, bukan 2 minggu. Yang penting harus board game baru. Bukan yang udah kamu hafal polanya. Otak butuh tantangan yang belum dia kenal. Karena ketika semua udah familiar, otak kamu cuma jalan santai, nggak sprint. Hobi 3, memasak resep baru setiap minggu. Tunggu, masak juga bisa ningkatin IQ? Cleveland Clinic bilang, iya, dan alasannya masuk akal banget. Merencanakan menu melatih antisipasi dan organisasi. Mengingat detail resep melatih memori dan problem solving. Masak beberapa masakan sekaligus melatih multitasking dan executive function. Bahkan ada studi yang menemukan bahwa setelah melakukan tugas memasak, memori dan fungsi kognitif peserta meningkat secara terukur. Jadi mulai minggu ini, coba satu resep yang belum pernah kamu buat. Nggak harus susah. Nggak harus mahal. Yang penting baru. Sebelum lanjut ke hobi berikutnya, mitos atau fakta dulu yuk. Katanya sih gitu, tapi benar nggak tuh? Mitos atau fakta? Mari kita buka. Pertanyaan, IQ kamu sudah ditentukan sejak lahir dan nggak bisa berubah. Mitos atau fakta? Jawaban, mitos. Penjelasan, ilmu neuroplastisitas membuktikan bahwa otak manusia terus berkembang sepanjang hidup. Artinya, IQ bukan angka mati yang udah dikunci sejak kamu lahir. Kebiasaan belajar hal baru, rutin berolahraga, tidur cukup, dan seperti yang kita bahas hari ini, memilih hobi yang tepat. Semuanya terbukti bisa meningkatkan kemampuan kognitif kamu. Jadi nggak ada alasan buat nyerah duluan hanya karena merasa otaknya biasa-biasa aja. Hobi 4, gabung komunitas video game online.
Nah, sekarang kita bahas buktinya lebih dalam. Karolinska Institute dari Swedia meneliti lebih dari 9.000 anak dan hasilnya mengejutkan. Yang rutin main video game mengalami peningkatan IQ 2,5 poin lebih tinggi dari rata-rata. Sementara yang cuma nonton TV atau scroll media sosial, nggak ada efek serupa. Dan University of York menemukan game strategi multiplayer seperti League of Legends mengaktifkan bagian otak yang sama dengan tes IQ, memori kerja, dan pengambilan keputusan strategis. Yang penting, gamenya harus strategi atau multiplayer. Bukan cuma game yang itu-itu aja tanpa tantangan baru ya. Hobi 5. Nulis atau ngeblog. Ini dia yang tadi aku bilang jangan dilewat. Alice Flaherty, neuroscientist dari Harvard University, bilang bahwa menulis kemungkinan besar memicu pelepasan dopamin mirip dengan efek musik, olahraga, dan seni. Ini mengaktifkan berbagai jalur neurologis sekaligus. Dan ada studi longitudinal yang menemukan orang yang rutin ngeblok mengalami lebih sedikit memory slips 3 bulan kemudian. Dan kesehatan mental mereka pun lebih baik. Memory slips itu adalah kesalahan atau kelupaan kecil dalam ingatan sehari-hari. Nulis bukan cuma buat yang berbakat, nulis adalah latihan otak yang bisa dilakukan siapa aja. Mulai dari yang kecil, nulis di notes HP, nulis di thread, atau mulai blog sederhana. Nggak harus sempurna, yang penting mulai. Hobi 6, bikin dan edit video. Aktivitas ini menggabungkan banyak proses kognitif sekaligus perencanaan, kreativitas visual, storytelling, dan problem solving teknis. Dan penelitian kognitif secara konsisten menunjukkan mempelajari skill baru mengaktifkan jauh lebih banyak bagian otak dibanding melakukan sesuatu yang sudah otomatis. Dan di era sekarang, modal bikin video cukup HP yang kamu pegang sekarang. Gratis. Bisa dimulai hari ini. Hobi ketujuh. Mewarnai buku seni. Ini mungkin yang paling mengejutkan. Mewarnai, serius. Mewarnai melatih fokus, kreativitas, dan yang sering dilupakan, mindfulness. Saat mewarnai, pikiran berhenti dari kebisingan dan masuk ke mode konsentrasi penuh. Dan ini bukan cuma kesan-kesan aja. Penelitian ilmiah University of Manchester membuktikan bahwa mewarnai secara signifikan mengurangi kecemasan, meningkatkan mindfulness, dan meningkatkan perhatian selektif serta kemampuan berpikir orisinal. Bahkan riset dari Birmingham City University menemukan bahwa mewarnai bekerja sama efektifnya dengan meditasi dalam menurunkan stres dan meningkatkan fokus. Yang lebih keren lagi, mewarnai selama hanya 20 menit terbukti bisa meningkatkan kemampuan problem solving bahkan setelah kamu selesai mewarnai. Jadi next time ada yang ngejudge kamu mewarnai kayak anak kecil, kamu udah punya jawaban ilmiahnya. Data konkret. Nah, sekarang data konkret yang bikin makin yakin. Di iWise.com melakukan studi terhadap ribuan responden selama 6 bulan. Mereka nge-track hobi mana yang paling efektif ningkatin IQ, dan hasilnya mind blowing. Ranking hobi berdasarkan peningkatan IQ, komunitas video game 4,81%, tingkatkan keterampilan spasial, pemecahan masalah, bikin dan edit video 4,26%, aktifkan banyak jalur kognitif sekaligus. Coba resep baru 4,17%, latih perencanaan, memori sekuensial, dan adaptasi resep kompleks, nulis garis miring, blogging 4,12%, picu dopamin, kurangi memori slips, mewarnai buku seni 3,96%, latih memori multitasking, executive function, board game baru 2,00%, turunkan risiko demensia 15% lewat strategi dan interaksi sosial. Menjahit 1,03%, aktivasi visual network, turunkan risiko kognitif 45%. Semua hobi ini terbukti ningkatin IQ. Dan kalau kamu kombinasikan 2-3 hobi dari kedua list ini, potensi peningkatannya bisa lebih dari 20%. IQ itu bukan takdir yang udah dicetak sejak lahir.
Dia bisa diasah, dilatih, dan ditingkatkan lewat hal-hal yang kamu nikmati. Kamu nggak perlu jadi orang yang berbeda. Kamu cukup jadi versi dirimu yang sedikit lebih penasaran setiap harinya. Karena otak yang terus belajar nggak pernah berhenti tumbuh. Sekarang giliran kamu. Dari 7 hobi tadi, mana yang udah kamu lakuin dan mana yang mau kamu coba mulai minggu ini? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita kamu bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Kalau video ini bermanfaat, share ke teman atau adikmu yang suka bilang, aku mah nggak bakat apa-apa. Karena mungkin mereka cuma belum nemuin hobinya aja. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Tetap penasaran, tetap bertumbuh. Bye.